Pada kali ini kita akan memulai course tentang Red Hat System Administrator 1, mana nanti kita akan membutuhkan beberapa environment. Yang pertama itu kita membutuhkan materi yang ada di Gilmore, yang masing-masing yang kita sudah dapatkan. Nah, di sini berisi materi-materi yang akan kita kerjakan di dalam course ini ya. Nah, jadi di sini ada 17 chapter, dimana untuk materi itu 16 chapter, dan chapter ke-17 itu adalah comprehensive review. Nah, yang satu lagi yang kita butuhkan adalah lab access, ya. Itu mengunjungi di portal netdevgroup.com yang mungkin sudah dibagikan. Nah, di sini muncul course yaitu Red System Administrator Administration 1. Ya. Nah, untuk environment di lab, ya, kita klik di sini. Ya. Terus kita akses Red Hat Lab Content. Nah, jadi di sini kita akan diberikan sebuah virtual machine. Ya. Di sini namanya Foundation 0. Ya. Dimana nanti di Foundation 0 ini akan terdiri dari berbagai macam VM yang lain yang untuk digunakan di lab ini. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama itu bagaimana cara akses VM ya. Nah, di sini ada petunjuk ya bagaimana kita mengakses atau menggunakan lab content. Nah, di sini kita untuk topologi lab kita akan diberikan satu mesin ya dengan nama Foundation 0. Nah, untuk Foundation 0 itu nanti account-nya adalah secara default adalah USK, dan password-nya itu adalah Red Hat. Ya. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Ya. Nah, ini course yang sudah kita dapatkan ya, materinya. Nah, jadi nanti yang langkah pertama itu login kiosk user menggunakan password Red Hat, ya. Terus langsung masuk ke terminal, jalankan VM yang ada pada mesin tersebut. Sini akan ada 4 mesinnya, base mesin itu sebagai virtual router. Terus ada 3 perangkat, ada workstation, ada server A dan server B. Ya, untuk workstation, server A dan server B nanti akan kita gunakan dalam latihan maupun nanti di materi. Ya. Nah, jika ingin akses ya, ke ketiga VM tadi, ya, workstation, server A dan server B, itu kita bisa menggunakan perintah langsung di terminal. Ya. Dengan perintah SSH ya, student dengan namanya secara default nanti adalah student workstation, maupun nanti kalau misalkan Anda akses server A nanti maka student at server A, akses server B berarti student at server B. Setelah itu akan kita bisa akses materinya langsung, kita kerjakan lab. Nah, di sisi status, ini statusnya kita nanti bisa matikan ya, power on atau power off ya. Nah, inilah akses dari foundation lab kita. Mungkin nanti ini karena sudah sekarang saya power off dulu ya. Kita mulai dari awal ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita power off dulu, power on.
yang dia sedang loading ya. Kita tunggu dia loading dulu. Oke, nah ini kursornya adalah red hat. Kita sign in. Oke, ini sudah jalankan VM yang ada di mesin ini ya. Nah, dengan cara kita gunakan terminal ya, bukan perintah rht vm ctl start all ya. Nah, di sini kita akan mengaktifkan 4 VM lagi, yaitu Bastion, Workstation, Server A, dan Server B ya. Bastion merupakan virtual router ya. Sementara Workstation merupakan Server B. Nah, ini juga OS Red Hat ya, VM yang akan kita gunakan dalam lab ini ya. Nah, selain menggunakan command line ya, kita juga bisa menggunakan di search aplikasinya VM ya, VMS Manager. Ini kita bisa lihat connect ya, start VM, reset VM, dan segala macam ya. Dan juga di satu lagi di menu machine. Nah, machine manager kita bisa lihat semua VM yang sedang berjalan saat ini ya, classroom, server A, server B, classroom yang berjalan sekarang, station yang kita aktifkan tadi, server A, server B, dan workstation. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung akses workstation untuk lab kali ini ya. Dengan kita menggunakan SSH ya, SSH student workstation. Oke. Nah, di sini kita sudah login dengan student workstation ya, dengan menggunakan SSH. Nah, atau kita juga bisa menggunakan GUI ya, dan tinggal klik ini terus open student user ya, user sini yang dengan mesin yang terpisah tentunya ya, ini GUI-nya. Nah, untuk sementara kita pakai via SSH terlebih dahulu ya. Nah, kita sudah masuk di student workstation. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan sekarang bagaimana yang dari lab ya. Jadi di lab ini kita diminta untuk menggunakan beberapa perintah ya, perintah yang digunakan pada Linux command line ya. Nah, di sini saya skip, mungkin ada berapa tadi materinya. Di sini saya skip ke lab yang di chapter 2 ya. Di sini kita akan menggunakan bash shell untuk mengexecute sebuah command ya. Nah, di lab ini kita harus mengaktifkan labnya terlebih dahulu agar dia bisa membuat environment-nya sendiri ya. Di sini labnya bernama adalah lab CLI review ya. Nah, maka di workstation kita akan mengaktifkan terlebih labnya, itu lab CLI review. Jadi setiap lab nanti harus kita start dan nantinya harus kita finish agar kita bisa lanjut ke lab berikutnya. Nah, di lab CLI review nanti akan ada beberapa yang akan kita lakukan ya. Jadi yang pertama kita aktifkan dulu labnya, lab CLI review start ya. Dengan perintah lab CLI review start.
Oke, di sini dia sudah akan prepare flag ya. Nah, selanjutnya ada beberapa yang perintah yang akan kita gunakan. Yang pertama itu kita menggunakan perintah date ya. Date ya, itu berarti itu akan memberikan informasi current time dan date ya di sistem. Nah, kita menggunakan perintah date ya. Oke. Nah, di sini waktunya di sini ya jam 1 EDT 2020. Nah, di sini waktunya formatnya adalah format 24 jam ya. Nah, kalau ingin kita memformatnya jadi 12 jam ya, kita bisa menggunakan perintah plus %R ya. Plus %R, kita enter. Nah, ini akan menampilkan format dalam format 12 jam. Nah, selanjutnya kita akan ngecek ya jenis atau tipe sebuah file ya. Nah, ini dalam directory /home student. Nah, /home student merupakan directory kerja dari user ya. Jadi untuk kita lihat di sini mungkin pwd ya, kita sudah berada di directory home student. Nah, sekarang kita ingin lihat informasi dalam file yang namanya cat ya, cat. Nah, kalau untuk memunculkan informasi file yang berada di directory kita kerja sekarang itu menggunakan ls ya, otomatis sudah ada file dengan nama cat ya. Jadi kalau kita ingin lihat tipe filenya, ini bisa menggunakan perintah file ya. Nah, di sini dia bentuknya adalah ASCII ya. Jadi otomatis itu bisa kita tampilkan ya, atau kita baca filenya. Nah, nah selanjutnya menggunakan perintah WC ya, WC atau word count ya. Itu menggunakan perintah word count ya. Jadi di sini jumlah line-nya berapa, buktinya berapa, dan byte-nya berapa pada isi konten dari file zcat-nya ini ya. Nah, kita bisa menggunakan perintah word count zcat ya. Oke. Nah, di sini ada dua cara ya. Nah, Anda bisa menggunakan word count spasi escape dan Anda secara bersamaan escape dan tanda titik ya. Dia menggunakan auto ini, atau Anda bisa menggunakan tab saja atau Anda tulis secara manual ya. Nah, sini akan berisi informasi line-nya, word count-nya, dan jumlah byte-nya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menampilkan 10 line pertama? Jadi secara default perintah head itu akan menampilkan 10 baris pertama ya. Kita dengan perintah head zcat ya. Nah, di sini dia akan menampilkan 10 line-nya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang kosong ini dianggap spasi ya, itu tetap dianggap sebuah line. Nah, selanjutnya ya, kalau tadi head dan ini head adalah 10 baris awal, sementara dengan perintah tail itu adalah 10 baris akhir ya, secara default. Nah, saya gunakan perintah tail zcat. Nah, jadi di sini akan menampilkan 10 baris yang paling akhir ya, dari sebuah file. Nah,
Di sini ya kita bisa sini diminta repeat ya di previous command exactly with 3 or fewer keystroke ya, maksudnya ya kita bisa menggunakan kita ulangi beberapa perintah tail cat ya. Nah, ketika kita menggunakan perintah double ya, tanda seru ya, double tanda seru ya, ya. Nah, itu akan menampilkan history dari apa yang sudah kita hasil tampilan dari yang sebelumnya ya. Nah, tapi di sini historinya itu berupa yang sudah kita tampilkan sebelumnya ya. Nah, oke, Anda bisa di sini bisa repeat previous command karena tadi saya cuma tail ya, jadi yang muncul di sini hanya tail, atau kita bisa masukkan head ya. Nah, terus kita gunakan jadi Anda bisa up row ya, kata panah, terus kita ketik seperti ini. Nah, jadi ini akan muncul tampilan terakhir yang kita gunakan tadi. Ya. Nah, selanjutnya ya, kalau kita ingin gunakan ini tanda seru, double tanda seru. Nah, kalau kita gunakan tail yang dengan optionnya, kalau tail tadi itu adalah defaultnya 10 baris terakhir. Nah, sekarang kita bisa menggunakan memfilter menjadi 20 ya. Nah, dengan menggunakan perintah tail seperti min n ya. Di tail pasti min n 20 file zipcat. Nah, jadi ini akan menampilkan ya 20 baris ya. 20 baris ya, di sini yang Anda perhatikan di sini ya, dia akan menampilkan 20 baris ya, yang isi dari file zipcat ya. Nah, selanjutnya kita ya di history ini ya, kita di sini diminta di shell history to run that min r command ya. Nah, jadi kita menggunakan perintah history. Oke, ini pertanyaan saya banyak ya. Dan kita mengaktifkan shell ya untuk menjalankan perintah that min r ya. Nah, kita bisa menggunakan tanda seru dua itu mengacu ke line story-nya. Nah, ini di sini saya berada di ada banyak ya. Ini saya misalkan di 12 ya. Saya jalankan perintah 12 ya. Nah, maka di situ dia akan menjalankan perintah that plus min r ya. Yang akan keluar nanti adalah date and time ya, dalam waktu 12 hour. Nah, kalau sudah kita bisa mereview apa yang kita buat tadi ya, apakah sesuai dengan lab yang diminta. Di sini lab CLA review grade ya. Lab CLI review grade. Oke. Nah, jika sudah sesuai dengan task atau lab yang sudah kita
buat ya, maka di sini kan pas ya, overall lab-nya berarti pas, berarti Anda sudah menyelesaikan lab ini. Nah, jangan lupa setiap menyelesaikan sebuah lab itu Anda harus melakukan finish ya, di lab selesai review finish ya. Lab UI Oke, demikian untuk yang lab di chapter 2. Kita akan nanti lanjut ke chapter selanjutnya. Terima kasih.